Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pada pertemuan kelima. Kita membahas tentang karakteristik media pengajaran jenis media audio. Definisi dari media audio adalah sebuah bentuk media yang menggunakan suara sebagai penyampaian pesan atau informasi. Media audio berperan sangat penting dalam media pembelajaran dalam hal belajar maupun mengajar dengan cara menyimpan informasi melalui suara. Salah satu media audio adalah radio, di mana radio itu adalah suatu perlengkapan elektronik yang termasuk media audio dan hanya dapat didengar saja. Dengan melalui radio, orang-orang dapat mendengarkan tentang berbagai peristiwa atau kejadian penting seperti pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana menggunakan radio sebagai media audio untuk menyampaikan informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Sehingga mudah dimengerti kalau audio menjadi media. Radio mempunyai karakteristik. Yang pertama, radio menyediakan informasi secara audio. Radio menyampaikan materi pembelajaran melalui suara saja yang bisa membantu siswa melatih kemampuan mendengar dan memahami tanpa distraksi visual. Kemudian radio memiliki jangkauan yang luas dan aksesibilitas. Radio dapat diakses di daerah terpencil atau dengan infrastruktur terbatas, dan ini sangat berguna dalam situasi di mana media digital sulit diakses seperti di daerah pedesaan atau untuk siswa dengan kendala ekonomi. Kemudian radio penyampaian informasinya real time. Radio bisa digunakan untuk siaran langsung sehingga pengajar dapat memberikan materi secara interaktif atau memberikan instruksi langsung yang bisa diikuti siswa dalam waktu yang sama. Kelebihan dan kekurangan radio dalam pembelajaran. Kelebihannya mudah dan banyak variasi program, sederhana dan efisien, fleksibel, menstimulasi imajinasi dan partisipasi aktif, memfokuskan perhatian pada kata dan bunyi, mengembangkan daya imajinasi anak, integrasi dan diskriminasi, tidak terikat ruang dan waktu, aktual dan tepat, dapat mengatasi keterbatasan guru. Namun, radio memiliki kekurangan seperti komunikasi hanya satu arah, kurang memiliki kontrol, dan penjadwalan pembelajaran serta tidak dapat didengarkan ulang. Definisi selanjutnya adalah tape recorder. Tape recorder memiliki definisi menurut Sujana tahun 1994 pada halaman 129 menyatakan bahwa bahan pengajaran yang mengandung pesan dalam bentuk pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Selanjutnya menurut Hamimah tahun 2003 halaman 14 menjelaskan bahwa tape recorder merupakan salah satu media audio elektronik yang terdiri atas hardware dan software. Hardware-nya berupa tape recorder, sementara software-nya adalah kaset yang berisi pesan. Pada awalnya, audio tape recorder atau tape kaset pertama kali diperkenalkan oleh Philips tahun 1963 di Eropa dan tahun 1994 di Amerika Serikat dengan nama compact cassette. Karakteristik tape recorder. Tape recorder dapat merekam dan memutar kembali audio. Tape recorder memungkinkan perekaman dan pemutaran ulang materi audio seperti ceramah, dialog, atau penjelasan guru. Tape recorder lebih sederhana dan mudah dimengerti karena tape recorder umumnya mudah dioperasikan. Pengguna hanya perlu menekan tombol untuk memutar, menghentikan, atau merekam audio, sehingga cocok digunakan oleh guru maupun siswa tanpa memerlukan pelatihan yang khusus. Dapat digunakan berulang kali. Kaset yang digunakan bisa dihapus dan direkam ulang sehingga media ini cukup ekonomis untuk keperluan pembelajaran yang membutuhkan rekaman baru dari waktu ke waktu.
Kelebihan dan kekurangan dari tape recorder dalam pembelajaran adalah kelebihannya terjangkau dan luas penggunaan, rekaman yang dapat digandakan, merekam peristiwa atau isi pelajaran, alat diagnosis untuk meningkatkan kemampuan vokal, pengoperasian relatif mudah dan efektif dalam pembelajaran bahasa asing. Namun kekurangannya adalah sulit menentukan lokasi pesan atau informasi, perlu aliran listrik atau baterai, tidak cocok untuk penggunaan dalam ruangan yang luas tanpa pengeras suara dan memerlukan perencanaan yang matang. Selanjutnya, laboratorium bahasa. Definisi laboratorium bahasa adalah sebuah ruangan atau tempat khusus yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk simulasi bahasa atau meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang. Berdasarkan definisi ini, laboratorium bahasa mencakup beragam peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan. Karakteristik laboratorium bahasa. Yang pertama, lingkungan belajar yang terkendali, di mana laboratorium bahasa memberikan lingkungan yang kondusif dan terkendali bagi siswa untuk fokus pada kegiatan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa asing. Suasana yang terisolasi dari gangguan luar membuat pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, penggunaan teknologi audiovisual. Laboratorium bahasa biasanya dilengkapi dengan teknologi audiovisual seperti headset, mikrofon, komputer, dan layar monitor. Ini membantu siswa belajar dengan mendengar dan berbicara langsung serta menonton materi video atau audio dalam bahasa target. Selanjutnya, interaksi dan praktek langsung. Dengan peralatan seperti headset dan mikrofon, siswa bisa berlatih berbicara secara langsung, mendengarkan dan mendapatkan umpan balik secara real time, dan fasilitas ini membantu siswa untuk lebih percaya diri dalam berbicara dan memahami bahasa target. Kelebihan dan kekurangan laboratorium bahasa adalah yang pertama, kelebihannya untuk meningkatkan interaksi, pengembangan keterampilan berbahasa, kualitas suara yang baik, penggunaan teknologi modern, praktek mandiri, serta evaluasi yang lebih mudah. Namun, kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang tinggi, ketergantungan pada teknologi, memerlukan keterampilan khusus, keterbatasan dalam pembelajaran praktis, dan pengawasan yang diperlukan. Terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.